pertama novel sejarah, yang kedua teks editorial, yang ketiga novel, dan yang terakhir artikel. Oke, mari kita langsung ke buku paket. Kalau tulisannya segini terbaca nggak di layar kalian? Terbaca, Pak. Oke. Oke, mari kita langsung ke teks prosedur ya. Oke, yang kita review di materi teks prosedur ini yang pertama struktur, kemudian yang kedua pernyataan umum, dan yang ketiga kebahasaan teks prosedur. Tadi banyak yang masuk mau gabung. Oke, kita langsung ke struktur teks prosedur. Struktur yang pertama kalau dari buku paket itu tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang biar mudah memahami, menghafal. Pokoknya kalau teks apapun itu minimal ada 3, pembuka, isi, penutup. Nah, kalau yang di teks prosedur ini pembukanya itu berisi tujuan-tujuan. Selain tujuan, apalagi di dalam pembuka teks prosedur ada pernyataan umum. Misalnya Zulfan membahas tentang motor, maka pernyataan umumnya motor itu apa, atau misalnya lebih khusus lagi motor sport. Nah, pernyataan umumnya motor sport itu apa, dijelaskan di situ oleh Zulfan. Setelah pembuka, kemudian isi. Nah, isi berisi langkah-langkah prosedur. Pertama ngapain, berikutnya ngapain. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi tujuan teks tersebut apa, kemudian diungkapkan kembali di bagian akhir. Oke, kita ke contoh saja ini. Ntar ini ada yang gabung. Ya. Oke, contoh ini ya. Bagaimana menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik bla 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 bla. Nah, ini yang namanya pernyataan umum.
Sebagian besar orang tahu komputer ini perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ini pembukanya ya. Kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah atau tahap-tahap. Nah, sayangnya di contoh ini tidak ada penegasan ulang. Berikutnya contoh kedua. Kita cek. Oh, ini mematikan. Gantian ini juga tidak ada penegasan ulang. Oke, coba. Ini model teks prosedur model narasi. Nah, ini pernyataan umumnya. Kemudian tujuan. Nah, ini di sini ada tujuan-tujuannya. Tujuan kenapa kamu perlu membaca prosedur ini, kiat berwawancara atau kiat wawancara. Yang pertama, biar nanti ketika kalian menjawab pertanyaan itu jawaban kalian mudah dipahami. Kemudian tidak hanya jawaban kalian, gestur kalian pun memegang peranan penting dalam proses wawancara. Oke, di sini ternyata ini sudah masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya bentuk paragraf. Jadi berarti di awal ini tadi ini saya hapus. Ini sudah masuk langkah-langkah. Ini berarti jadi satu, tujuan sekaligus pernyataan umum. Kemudian coba kita lihat apakah ada penegasan ulang. Oke. Itu tadi struktur teks prosedur, pernyataan umum juga sudah, sekarang kebahasaan teks prosedur. Di buku paket kebahasaan teks prosedur ada 5. Bentar, ini banyak yang gabung. Yang pertama, banyak penggunaan kata kerja imperatif, perintah, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah. Ini seperti menyuruh ya, menyuruh secara langsung. Hindari, jauhkan, pastikan, nyalakan. Itu kata kerja imperatif. Unsur kebahasaan kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis tergantung dari topik yang kalian bahas. Misalnya topik senam misalnya, maka kata teknisnya terkait dengan senam, misalnya stretching dan lain-lain.
berikutnya menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti pada contoh yang bentuk narasi tadi. Contohnya ini, berikutnya, terus selanjutnya, atau bisa juga pertama, bla 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 bla, kedua, bla 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 bla. Keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif berbeda dari yang imperatif tadi. Kalau persuasif itu secara tidak langsung, misalnya ketika kalian dinasihati oleh guru atau teman atau orang tua kalian, biasanya mereka menggunakan sebaiknya kamu tidak bla 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 bla, sebaiknya kamu, nah, pakai cirinya pakai sebaiknya. Kemudian yang terakhir, deskripsi alat. Misalnya mixer itu apa? Misalnya kalian cara membuat kue ya, di situ ada mixer. Nah, ini kan termasuk kata teknis. Kata teknis untuk topiknya membuat kue. Nah, kemudian yang deskripsi alatnya itu contohnya gimana? Misalnya contoh kalimatnya, mixer adalah alat yang digunakan bla 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 bla. Itu contoh deskripsi alat. Ingat ada 5: imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir deskripsi alat. Berikutnya kita ke teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang bagaimana sih? Nah, teks eksplanasi itu intinya apa? Memberikan tujuannya ya, untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang apa? Tentang suatu masalah atau suatu fenomena. Berikutnya yang kita review di materi teks eksplanasi adalah gagasan umum dan fakta penting. Minggu lalu sudah saya jelaskan, gagasan umum itu pasti ada di kalimat utama, gagasan umumnya. Ini mirip dengan gagasan utama ya. Kita langsung ke contoh saja. Oke, contoh paragraf ini. Nah, di sini gagasan umumnya apa? Kita cek di sini kalimat utamanya yang mana. Oke, kalimat utamanya
kalimat utamanya. Oke, dari kalimat utama tersebut, gagasan umumnya apa? Kalimat utamanya adalah akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Maka gagasan umumnya misalnya ini ya, banyak terjadi demonstrasi atau demonstrasi terjadi di berbagai tempat. Itu contoh gagasan umumnya. Kalau dan gabung. Kemudian fakta penting dari sini kita cek mana yang termasuk fakta penting. Taruh dan gabung lagi. Oke, coba kalian cermati ya. Ini biar kalian tidak salah. Di sini banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun bla 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 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu, nah ini sebenarnya tidak murni 100% fakta ya. Tidak murni. Di sini ini masuk ke opini penulis ya. Kemudian yang fakta yang mana? Kita cek lagi. Nah, ini malah fakta ini. Ini fakta. Ini malah fakta. Tidak harus ada angka, tahun, dan lain-lain ya. Berikutnya, paragraf ciri teks eksplanasi adalah paragrafnya itu deduktif. Coba sebentar saya cek. Coba Angela, tahu perbedaan paragraf deduktif dan paragraf induktif enggak, Angela? Kalau deduktif kalimat utamanya di awal, kalau induktif di akhir. Oke ya, terima kasih. Oke, untuk semuanya, jadi paragraf itu sebenarnya ada 3, deduktif, induktif, dan yang terakhir campuran. Kalau deduktif, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat utama paragraf, dan yang campuran itu bisa di awal dan di akhir. Tapi tidak di awal, itu di akhir. Nah, untuk teks eksplanasi itu paragrafnya itu paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya sebagian besar bisa dipastikan berada di awal paragraf. Nah, jadi ketika kalian disajikan kutipan teks eksplanasi, maka kalian bisa menduga dulu bahwa kalimat pertamanya itu pasti kalimat utama. Berikutnya di teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi ada 3.
ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan interpretasi. Pokoknya ada minimal ada 3 ya. Berarti kan pernyataan umumnya ini adalah pembuka, deretan penjelasnya itu isi, dan interpretasinya adalah penutup. Nah, tapi uniknya di dalam buku paket ini strukturnya malah ada 2. Bentar, saya tunjukkan di bagian mana ini. Oke, struktur ini ya. Oke, kalau di bagian awal materi teks eksplanasi tadi, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan di sini yang pertama itu identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua penggambaran rangkaian kejadian. Atau penggambaran rangkaian peristiwa, dan yang terakhir ulasan. Ada 3 ulasan. Berarti misalnya kalau ada pilihan ganda di situ, kalian cek ya kategorinya ya. Kalau menggunakan yang pertama itu pernyataan umum, berarti yang terakhirnya pakai interpretasi. Misalnya yang pertama menggunakan identifikasi fenomena, berarti yang terakhir itu ulasan. Sama saja sebenarnya. Ini satu, ini adalah pembuka, gampangannya seperti itu. Pembuka, kemudian gambaran rangkaian ini mirip deretan penjelas. Ini isi. Kemudian yang ketiga interpretasi. Di sini ulasan. Ini penutup. Nah, kemudian yang perlu kita bahas lagi adalah ini pola penyajian atau penggambaran rangkaian kejadian. Ada 2 dalam teks eksplanasi. Yang pertama kronologis. Yang pertama kronologis. Urutan waktu. Ada hubungan akso mandi, kemudian siang akso makan, sore akso main. Nah, ini contoh dari kronologis, urutan waktunya jelas. Kemudian yang kedua itu ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Misalnya siang bunga makan banyak sekali. Ternyata paginya bunga belum sarapan. Nah, ini ada hubungan sebab akibat, kausalitas. Tidak harus urut.
Kemudian kita bahas kebahasaan teks eksplanasi. Ini tadi struktur, kita ke kebahasaan. Tentu yang pasti ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Kausalitasnya sebab atau akibat adanya bla 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 bla. Ini disebabkan oleh bla 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 bla. Itu namanya konjungsi kausalitas. Kalau konjungsi kronologis itu tandanya misalnya kemudian setelah itu nah ini konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas nih sebab akibat karena dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas cerpen. Sebentar, ada yang gabung. Kita akan membahas cerpen. Cerpen, kalian perlu ingat kembali unsur-unsur cerpen itu ada apa saja. Ada tema, amanat, dan ada penokohan, ada alur, ada latar, gaya bahasa, dan lain-lain. Kalian tidak perlu menghafal ya, yang penting kalian paham penokohan itu yang bagaimana, latar itu yang bagaimana. Latar kan atau setting itu ada 3 ya minimal. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian sudut pandang secara umum ada 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian sudut pandang itu nanti bisa dibagi lagi, orang pertama tokoh utama ataukah orang pertama tokoh sampingan dan lain-lain. Silahkan kalian pelajari lagi, kalian buka-buka untuk materi cerpen. Nah, yang akan saya bahas yang pertama struktur cerpen. Ada apa? Ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, ada puncak konflik, dan terakhir penyelesaian. Sebentar, mana ini? Oke, ini unsur-unsurnya, tema, amanat, ini ada penokohan. Oke, ini pengenalan. Yang pertama pengenalan situasi cerita, artinya pembukanya ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa apa, kemudian menuju konflik, baru setelah itu puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Ini kalau alurnya maju ya, perlu kalian ingat, ini untuk alur maju. Alur maju seperti pembuka, pengungkapan peristiwa. Nah, kalau alurnya mundur, bisa saja yang pertama itu adalah pengungkapan peristiwa dulu, bisa menuju konflik bisa, atau langsung malah puncak konflik bisa, nanti baru pengenalan situasi dan lain-lain. Jadi diubah susunannya, itu namanya nanti alur mundur, atau kadang malah ke alur campuran. Tetapi kalau untuk cerpen biasanya 2 ini, tidak memungkinkan untuk alur campuran. Alur campuran ini untuk novel.
karena kita tahu sendiri cerpen itu singkat. Kalau alurnya campuran itu malah aneh. Nah, untuk cerpen selain unsur dan struktur yang perlu kalian cermati juga terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan itu apa saja? Aprianto, masih ingat nggak nilai-nilai kehidupan dalam cerpen? Contohnya. Halo, Aprianto, masih gabung nggak ini? Oke, coba ganti Marcel. Bagaimana, Pak? Contoh nilai kehidupan di dalam cerpen. Nilai kehidupan kayak kejujuran gitu, Pak. Ya, bisa. Istilahnya di buku paket itu nilai kehidupan. Tidak berarti nilai itu membuat hidup ya, tetapi nilai-nilai itu ya. Tapi nilai-nilai itu bisa kita gunakan untuk membuat hidup kita lebih baik. Misalnya tadi disebutkan nilai kejujuran, oke. Kemudian misalnya nilai religius. Ini udah langganan ya, kalau nilai-nilai itu pasti kalau antara religius, kemudian nanti ada sosial, ada nilai apa lagi, nilai pendidikan juga bisa. Apalagi nilai moral. Nilai apa misalnya nilai estetis ini juga bisa. Silahkan kalian baca lagi tentang nilai-nilai kehidupan, mungkin terkait dengan cerpen ataupun karya fiksi lain, misalnya kutipan novel atau kutipan naskah drama. Nah, mungkin kalau di soal ini mungkin ada kutipan seperti ini. Misalnya ada kutipan seperti ini. Oke, di sini misalnya nilai apa yang bisa kalian identifikasi dari kutipan ini, contoh pertanyaannya, ataupun mungkin dari kutipan ini karakter tokoh A itu apa karakternya dan lain-lain, atau mungkin dari kutipan paragraf ini cara penyajian tokohnya bagaimana, apakah tokohnya digambar, karakter tokoh digambarkan secara langsung, misalnya Marcel, tokohnya Marcel ya, misalnya digambarkan Marcel adalah pemuda yang tampan. Nah, ini penggambaran tokoh, karakter tokoh secara langsung, ditulis langsung. Kalau yang tidak langsung bisa saja seperti ini, misalnya meskipun Marcel tidak kaya, tetapi pacarnya banyak, atau ternyata punya banyak pacar. Nah, ini bisa kita identifikasi bahwa si Marcel ini bisa ganteng, bisa juga pandai, atau bisa lucu. Nah, kan sekarang banyak ya cewek-cewek cantik, pacarnya nggak terlalu ganteng tapi lucu. Oke, intermezzo saja. Kita berikutnya ke karya ilmiah. Karya ilmiah yang ingin kita review ulang adalah strukturnya. Yang pertama
itu ada judul, kemudian pendahuluan, kemudian ada kajian teori. Sebentar, saya carikan space yang agak lebar. Oke, di sini. Yang pertama, judul. Setelah judul ada pendahuluan. Yang ketiga ada kajian teori. Teori yang digunakan itu apa, atau kajian pustaka, istilahnya beda-beda. Kemudian yang keempat ada metodologi penelitian. Yang kelima ada pembahasan. Yang keenam ada simpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan ini nanti ada latar belakang, ada apa, pertanyaan penelitian atau masalah penelitian itu apa, dan lain-lain. Kajian teori menggunakan teori apa, cabangnya apa, kemudian metodologi penelitian menggunakan metode apa, menggunakan pendekatan apa, bagaimana metodologi menganalisis hasil penelitiannya bagaimana. Kemudian pembahasan, ini nanti ada hasil penelitiannya apa, baru ada pembahasan mengenai hasil penelitian. Berikutnya simpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Sebenarnya tujuan menulis karya ilmiah itu apa sih? Nah, tujuannya kan tidak hanya untuk mencari gelar ya, atau mungkin sebagai syarat yudisium atau apa, tapi sebenarnya tujuan utama karya ilmiah itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian atau hasil penelitian atau ilmu pengetahuan kepada orang lain atau masyarakat. Nah, ini sebenarnya menurut tanggung jawab moral ya, sebagai tanggung jawab moral seorang akademisi atau peneliti. Karena apa? Karena dari hasil penelitian ini nanti pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya Pak Habibie dulu menemukan teori apa itu yang di pesawat itu, crack apa, sehingga dari hasil penelitian Pak Habibie itu bisa bermanfaat di dunia penerbangan, sampai-sampai Pak Habibie dijuluki Mr. Crack. Nah, itu kalau tidak salah itu ada semacam, dia meneliti tentang semacam potensi adanya lubang atau retakan di pesawat. Itu sangat berbahaya sekali, makanya harus dicegah agar tidak terjadi kecelakaan. Berikutnya terkait karya ilmiah. Kita ke kebahasaan karya ilmiah, karena ini terkait juga dengan yang tujuan tadi, kenapa dipublikasikan. Terkait dengan kebahasaan, yang pertama itu objektif, yang kedua jelas,
Dan yang ketiga komunikatif. Keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Nah, ini pentingnya mempelajari bahasa. Misalnya Agatha menjadi peneliti kimia, misalnya dia melakukan penelitian tentang apa gitu. Tetapi bahasa yang digunakan oleh Agatha misalnya kacau balau. Jadi percuma hasil penelitiannya bagus tetapi hasil penelitiannya tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, itu sayang sekali. Sehingga apapun jurusan kalian, passion kalian, paling tidak kalian harus punya basic bahasa yang tidak harus bagus sekali ya, minimal ya standar-standar. Paling tidak kalau kalian menulis karya ilmiah ya kalian harus tahu bahwa setiap kalimat itu minimal harus ada subjek, harus ada predikat minimal, kemudian harus menggunakan kata-kata baku, kemudian ejaannya benar dan lain-lain. Terkait karya ilmiah, yang terakhir adalah daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Silahkan kalian cek di materi di buku paket. Nah, dulu saya pernah memberikan informasi tentang ini ya, style citasi atau pengutipan. Yang pertama ada APA style dan ada dulu yang saya bahas yang APA. Nah, kalau di buku paket ini beda, silahkan kalian cek, coba ya, di contoh ini ya, di contoh ini. Oke, di contoh ini
film, drama, pameran, dan berbagai bentuk tampilan tulisan. Kalau Oke. ulasan itu di suatu karya, ya tadi juga karya, nggak tahu Pak, di Google gitu. Oke, coba ganti Melani. Menurut Melani, perbedaan ulasan dan resensi apa Melani? Kalau menurut saya ya Pak, resensi itu kayak ada rekomendasi buat misalnya habis baca buku, terus bikin resensi. Lah di resensinya itu tuh kayak ada bukunya tuh direkomendasiin buat dibaca orang lain atau enggak gitu Pak. Kalau ulasan tuh cuman mengulas isinya gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi deh. Coba Radit. Ayo Dit, Radit. Ya, oke. Oke, terima kasih Dit. Tapi mohon maaf tadi suaramu putus-putus, sepertinya sinyalmu lemah ya. Oke ya, tapi saya tadi bisa menangkap sedikit kalau dari penjelasannya Radit tadi, kalau resensi itu cenderung lebih formal gitu ya. Yang pertama pasti ada identitas bukunya apa. Kalau ulasan itu tidak mesti ada identitas karya atau suatu karya, bisa saja langsung mengulas karyanya. Jadi salah satu ya perbedaan ulasan dan resensi. Dan saya ingin menambahkan yang perbedaan yang menurut saya esensial ya antara ulasan dan resensi. Ulasan, resensi. Oke, yang pertama, kalau ulasan itu ini sama-sama penilaian ya, tapi ulasan ini cenderung lebih objektif. Objektif. Kemudian ulasan ini biasanya ada ini membandingkan di sini perbandingan. Misalnya yang diulas novel A atau misalnya buku, misalnya Radit menulis buku tentang budidaya itik. Radit, misalnya Radit bukunya budidaya itik. Budidaya itik. Kemudian Syekh Agil juga menulis buku budidaya etik. Nah, di sini langsung diulas, misalnya mengulas bukunya Radit, nanti dibandingkan dengan bukunya Syekh Agil. Misalnya di bukunya Radit, itiknya itu misalnya itik lokal. Kemudian Syekh Agil itiknya itik ras.
Nah, di sini yang lebih sesuai dengan yang ada di Indonesia itu yang mana? Apakah membahas budaya tentang etik lokal ataukah membahas budaya tentang etik ras? Terkait juga dengan keuntungan, kerugiannya, dan lain-lain. Itu contoh ulasan. Nah, kalau yang resensi itu biasanya kalau misalnya hanya membahas bukunya Radit, maka fokus ke ini bukunya Radit. Jadi fokus ke budidaya etik, karena ada ini ya identitasnya. Itu tadi kenapa kalau resensi itu ada identitas buku, karena kalau yang ulasan ini bisa saja yang dibahas itu porsinya 50-50, makanya lebih objektif dan tidak ada ini identitas buku. Nah, kalau yang resensi fokus ke sini, maka misalnya di sini ada yang pertama pembukanya misalnya ini buku keberapa, misalnya karena mungkin ini bestseller, maka di sini ada edisi revisi untuk lebih baik lagi dan lain-lain. Ya, ingat yang pertama objektif, perbandingan. Kalau resensi tidak. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah ini juga terkait dengan objektif tadi. Ulasan itu cenderung ke ini ya, sifat kritik. Jadi ada perbandingan dua. Kalau resensi ini meskipun ada keunggulan dan ada kekurangan suatu karya, tetapi biasanya cenderung ke keunggulan. Untuk itulah ditulis resensi untuk mempengaruhi pembaca agar membeli buku tersebut. Itu tadi penjelasan singkat saya terkait perbedaan ulasan dan resensi. Biar ada yang gabung. Oke, kita langsung ke struktur resensi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada pendahuluan, ini ya, 4 isi, 5-6 kalau buku disebutkan keunggulan, kekurangan, dan 7 penutup. Nah, kalau saya kurang setuju dengan ini, karena bisa saja keunggulan dan kekurangan buku ini itu ditulis di paragraf penutup atau di paragraf akhir. Ini penutup, tapi di sini dijelaskan ada keunggulan dan kekurangan buku. Nah, kalian tidak harus menghafal, yang penting kalian paham ya, tidak harus menghafal 1 ini, 2, 3 ini. Pokoknya teks itu minimal ada 3 ini yang harus kalian pahami benar-benar: pembuka, isi, penutup. Nah, tinggal nanti variasinya bagaimana atau tambahan-tambahannya. Nah, kalau misalnya di resensi, maka sebelum pembuka ini pasti ada judul dan identitas, kemudian isi sudah ada, langsung penutup. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita ke drama. Sudah jam 5, sebentar ya. Kita ke drama. Drama strukturnya mirip dengan yang cerpen tadi, ada prolog, kemudian ada dialog dan epilog. Nah, yang sama dengan cerpen adalah dialognya. Dialognya itu yang pertama ada orientasi, ada konflik, ada resolusi. Dipadatkan ya. Kalau yang cerpen tadi 5, kalau di drama ini dipadatkan menjadi 3. Jadi orientasi, isi konfliknya apa, kemudian langsung ke resolusi.
Drama. Oke, drama. Contoh ya. Contoh strukturnya, maka ini masuk ke prolog. Ini dialognya, dialog sampai oke, ini ke bawah itu dialog. Di dialog itu ada apa saja? Ada orientasi, ada konflik, ada resolusi. Kemudian mungkin kalau ada soal, mungkin kalau drama disajikan kutipan, mungkin misalnya kutipan ini misalnya. Kutipan ini ya. Misalnya kutipan. Nanti kutipannya dihilangkan satu kalimat misalnya. Yang dihilangkan misalnya yang dihilangkan ini ya, ini dihilangkan. Sebentar. Saya tandai. Misalnya ini dihilangkan. Misalnya ini dihilangkan. Misalnya pertanyaan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks drama Rumpang di atas adalah, untuk melengkapi yang seperti ini, kalian harus memahami konteksnya secara keseluruhan ya, konteks utuh teks ini. Ya. Dia setuju, Ren ini setuju, bla 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 bla. Dan sini udah kami senang. Nah, kira-kira apa yang bisa menghubungkan ini? Kita lihat di kalimat terakhir ini. Jadi kita dapat belajar dari dia. Dan di sini di dalamnya ada tentang apa? Membuat makanan. Apa? Berarti nanti kemungkinan tentang makanan ataupun ini masak-memasak jawabannya. Jadi misalnya ada pilihan jawaban yang bermacam-macam, kalian bisa menduga kira-kira kalimat yang tepat yang mana. Atau mungkin kita bisa lihat di dialog-dialog setelahnya. Berikutnya di kelas 12 ada novel sejarah, ada teks editorial, ada novel, dan ada oke, karena ini sudah lebih dari 1 jam, saya tidak akan menjelaskan secara lengkap seperti tadi, tapi saya langsung membacakan saja. Nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut. Misalnya di novel sejarah itu yang perlu kalian baca ulang, bahwa sejarah itu intinya mengisahkan kembali tokoh atau peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang bagaimana yang pernah terjadi. Apakah semua peristiwa sejarah atau tokoh sejarah itu layak ditulis menjadi novel sejarah? Tentu tidak. Pasti tokoh-tokoh tersebut mempunyai sesuatu. Sesuatu itu apa? Mirip dengan teks biografi, yaitu sesuatu yang bisa diteladani, atau mungkin peristiwa-peristiwa dan keputusan yang diambil oleh tokoh dalam menyelesaikan masalah itu bisa kita ambil amanatnya. Mungkin di situ ada nilai-nilai, ada apa? Ada nilai budaya di situ, ada nilai moral, ada nilai agama, dan mungkin ada nilai estetis. Nah, nilai estetis ini biasanya kalau di novel sejarah itu terkait dengan penggambaran latar tempat atau latar suasana. Kemudian teks editorial. Nah, teks editorial yang pertama yang perlu kalian pahami, teks editorial tidak semua orang bisa menulis teks editorial. Karena apa? Karena teks editorial itu yang menuliskan adalah bagian dari editor di dalam sebuah surat kabar atau media. Nah, kalau misalnya pembaca umum menuliskan, meskipun
secara struktur bisa kita kategorikan teks editorial, tapi itu tidak bisa kita sebut teks editorial. Itu nanti masuknya ke opini pembaca dan lain-lain. Nah, teks editorial itu yang bagaimana? Intinya teks editorial itu teks yang ditulis untuk apa? Untuk merespon isu atau permasalahan yang terjadi. Apakah semua permasalahan bisa direspon dengan teks editorial? Tentu tidak. Harus ada syarat-syarat khusus isu atau permasalahan tersebut mendapatkan respon dari editor suatu media. Yang pertama, isu itu harus aktual, yang kedua fenomenal, dan yang ketiga kontroversial. Apakah harus ketiganya ada? Tidak harus. Bisa saja isu tersebut hanya faktual, hanya aktual saja, maka terbaru, itu bisa saja langsung direspon dengan teks editorial. Bisa juga karena isu tersebut meskipun agak basi, tetapi karena fenomenal, maka si editor suatu media massa punya keinginan untuk merespon isu tersebut. Dan kita ke struktur teks editorial ada 3, ada pengenalan isu, ada dan ada penegasan ulang. Ini mirip-mirip ya dengan ini. Kemudian di teks editorial itu ada fakta dan opini. Kalau fakta di teks-teks sebelumnya juga ada ya, versus opini. Kalau di teks editorial ini opininya dibagi lagi, yang masuk ke kritik, ada yang penilaian, ada yang prediksi, ada yang harapan, dan ada yang saran. Nah, kemarin saat PAS banyak yang ini ya, bingung ya terkait dengan opini. Sebentar, coba saya bukakan. Sebentar. Agak lama loadingnya karena size filenya ini besar sekali ya, 60 mega atau berapa itu, nggak tahu Kemendikbud kayak gini nggak aware ya, bahwa misalnya siswa itu kan inginnya, atau siswa guru ini inginnya kalau ada e-book ya e-booknya jelas, enak dibaca, kemudian filenya itu size-nya tidak terlalu besar sehingga loadingnya itu cepat. Nggak tahu ini kok khusus yang buku kelas 12 ini besar sekali. Padahal yang kelas 11 sama 10 itu paling nggak cuma 10 mega. Itu pun menurut saya sudah besar ya 10 mega. Kalau saya download e-book itu, buku luar itu rata-rata malah
3 mega atau maksimal 5 mega itu kualitasnya sudah bagus. Di zoom itu pixelnya itu masih bisa terbaca dengan jelas. Kita ke teks editorial. Teks editorial yang opini. Oh ya, di teks di novel sejarah tadi kalian juga perlu perlu membaca lagi perbedaan fiksi sejarah dengan teks sejarah itu apa. Editorial. Untuk kebahasaan novel sejarah tidak saya bahas karena menurut saya di novel biasa pun kebahasaan yang ditulis di buku paket itu juga ada, jadi kurang unik, kurang mencirikan novel sejarah. Bahkan di cerpen pun ada. Editorial mana ini? Nah ini kita langsung ke yang opini. Oke, ini ya saya perbesar. Ini di titik dari ini. Waduh, bentar ya, koneksi saya terputus. Oke, mohon maaf, koneksi saya terputus. Ini harus cepat nih sebenarnya. Ini kritik, ini ya, mengkritik kenaikan harga. Di sini penulis menganggapnya tidak simpatik dan tidak bijak, bahkan tidak logis. Kemudian penilaian. Ini contoh penilaian. Ini opini ya. Ada opini penulis. Penulis menilai. Kemudian prediksi. Ini dugaan, berarti sesuatu yang belum terjadi. Atau ada kemungkinan terjadi, akan terjadi. Kemudian yang harapan, ini pakai kata ini seharusnya, alangkah lebih baik, tapi memang yang harapan dan saran ini sering tumpang tindih ya. Cuma kalau di sini dijelaskan kalau yang saran ini
kecenderung ke prosedural, ke cara. Itu tadi perbedaan 5 jenis opini. Kita kembali ke teks editorial. Yang perlu kita bahas berikutnya adalah kebahasaan. Oke, kita ke kebahasaan. Ada penggunaan kalimat atau pernyataan retoris, ada kata populer, ada kata penunjuk waktu, tempat, dan peristiwa, dan konjungsi kausalitas. Berikutnya kita ke novel. Novel ini terkait dengan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Nah, ini sudah kalian bahas, sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, sudah kalian presentasikan di depan. Saya rasa kalian bisa mudah memahami materi ini. Misalnya ada kutipan, di situ yang dikutip adalah tokoh, bagaimana tokoh tersebut menghadapi suatu masalah. Maka pertanyaannya, bagaimanakah pandangan pengarang terhadap masalah tersebut? Padahal di situ tokoh. Nah, pandangan pengarang terhadap suatu masalah bisa ditransformasikan melalui tokoh utama, bagaimana tokoh utama tersebut menghadapi masalah itu. Berikutnya di novel ini biasanya yang dibahas terkait dengan tema, amanat, nilai, dan itu semua terkait dengan penokohan, bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Misalnya yang di novel Bumi Manusia itu tokohnya bagaimana, si Mingke itu, apakah dia menghormati budaya lokal ataukah dia malah ini terbawa atau mendewa-dewakan barat dan merendah-rendahkan timur. Apakah seperti itu? Akan kalian cermati sendiri. Dan yang terakhir artikel di buku saya beri pertanyaan, perbedaan artikel dengan opini itu apa, teman kalian, dan artikel yang perlu dibahas strukturnya ini mirip-mirip ya. Struktur artikel ada tesis, argumen, dan penegasan ulang, mirip teks editorial. Kemudian untuk artikel itu dari sisi bahasanya ilmiah populer, jadi tidak harus baku, dan yang penting adalah komunikatif, jelas, dan efisien. Kemudian mirip dengan teks editorial, artikel cenderung membahas atau merespon hal atau persoalan yang sedang berkembang di masyarakat, artinya aktual ya. Itu yang dibahas di artikel, tidak harus yang kontroversial. Saya rasa cukup sekian, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan wawasan tambahan. Kalau tidak wawasan tambahan ya bisa mengingatkan kembali pada materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Semoga besok kalian bisa mengerjakan tryout dan ujian sekolah dengan lancar dan sukses. Jangan lupa yang pertama membaca buku, dan yang kedua jangan lupa berdoa. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau Izin bertanya, Pak. siapa ini yang mau tanya? Talia. Oke, Talia, tanya apa Talia? Ini kan yang direview misal yang kelas 12 tidak ada yang apa itu Pak? Lapangan Ceramah. pekerjaan. Misalkan Oh, ya. itu tetap keluar Pak. Walaupun tidak direview.
Itu saya rasa meskipun saya bahas itu kalian juga sudah paham ya. Jadi saya ingin memfokuskan kira-kira materi-materi yang kalian itu sebagian besar lupa. Kalau surat lamaran pekerjaan itu paling ya gitu-gitu aja ya. Kalau kalian membaca contoh soal tentang surat lamaran pekerjaan, misalnya pada bagian penulisan kepada dan YTH itu yang sering dijadikan soal, kemudian di kalimat penutup atau penulisan tanggal, kira-kira paling itu. Ya mungkin nggak keluar. Gitu Talia, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain satu lagi, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri meeting pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah semangat mengikuti meeting. Untuk yang sudah mengikuti meeting yang pertama dan kedua ini, insya Allah kalian tidak perlu belajar bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia lagi. Besok langsung tes, insya Allah sudah lancar. Untuk yang mungkin lupa-lupa sedikit, mungkin nggak apa-apa, sekarang buka-buka sedikit. Tapi tidak perlu ini ya, tidak perlu terlalu khawatir, karena kekhawatiran itu nanti bisa menyebabkan apa yang kalian baca itu malah hilang, diganti dengan kekhawatiran tersebut. Jadi santai, mau baca buku ya baca sambil tiduran, sambil nonton YouTube, sambil ngapain itu nggak apa-apa, santai aja, relax. Jangan lupa teman kalian yang tidak punya kesempatan gabung meeting nanti di tadi dibahas ini biar mereka juga belajar. Saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ini tadi koneksinya putus-putus ya.